السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لله تعالى نخلص النية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأخلصوا النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syekh tadi telah membuka majelis kita kali ini dengan membaca basmalah, hamdalah, kemudian mengingatkan kita agar kita senantiasa mengikhlaskan niat kita, meluruskan niat kita, hanya ingin mengharapkan ridha dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal saleh itu akan diterima, akan sah jika seseorang berniat dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang benar, dan seseorang akan mendapatkan balasan pahala dari amal yang dilakukannya sesuai dengan niatnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita niat yang ikhlas. ما تكلمنا به نحن في المرة الماضية أن كلام الله تبارك وتعالى له إطلاقان. يطلق على كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة، ويطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمد الذي هو بلغة العرب. فالقرآن له هذان الإطلاقان. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa kata Al-Quran dalam bahasa Arab jika dikatakan Al-Quran, maka kata Al-Quran ini mempunyai dua penggunaan. Penggunaan pertama itu adalah digunakan untuk menyebut sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, kalam yang zati, kalam yang merupakan sifat zat Allah taala yang tidak bermula, tidak berakhiran, tidak terputus-putus, bukan berupa huruf, suara dan juga bahasa. Dan juga kita menjelaskan bahwa Al-Quran, kata Al-Quran juga digunakan untuk menunjukkan lafaz yang diwahyukan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa bahasa Arab tersebut. فالمكتوب في المصاحف المحفوظ في القلوب المقروء بالألسن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي هو اللفظ المنزل، وهذا الذي نحن نقرأه بألسنتنا، ولفظنا بهذا مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة. وأما القرآن الذي هو كلام الله الذاتي الأزلي فهو ليس بمخلوق. Ya, dijelaskan kemarin bahwa Al-Quran yang tertulis di masahif, yang tertulis di masahif dan yang kita hafal di dalam hati kita, yang kita baca dengan lisan kita dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca Al-Quran, yang kita baca dengan lafaz-lafaz kita, ini semuanya itu adalah makhluk. Tulisan kita menulis Al-Quran, menulis lafaz-lafaz Al-Quran, ini juga makhluk. Bacaan kita terhadap Al-Quran, ini juga makhluk. Sedangkan Al-Quran yang merupakan sifat zat Allah Ta'ala, sifat kalam Allah Ta'ala, itu bukanlah makhluk, bukanlah ciptaan, tidak bermula dan tidak berakhiran.
وقد ذكرنا أيضا في المرة الماضية أن ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم. Dan juga kita sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu bahwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menukil, menceritakan dari ucapan-ucapan Nabi Musa, ucapan-ucapan nabi-nabi yang lainnya, dan juga ucapan-ucapan Fir'aun dan ucapan-ucapan iblis, ini semuanya yang di dalam Al-Qur'an itu adalah kalamullah ta'ala. Tapi apa? Ini kalam Allah, tapi ini adalah menukil dari ucapan-ucapan mereka. Sedangkan kalam Allah Ta'ala itu bukanlah makhluk. وقد بينا أنه يقال مثلا قال الرئيس الروسي كذا وكذا 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 والذي يتكلم باللغة الأندونيسية. ليس معنى ذلك أن الرئيس الأندونيسي يتكلم بالأندونيسية، بل هذا معنى ما قاله الرئيس الصيني أو الأمريكي أو الروسي أو الفرنسي، لكن معناه ما ذكره هذا المذيع بكلامه باللغة الأندونيسية، ويقال عنه كلام الرئيس الفرنسي أو الصيني أو الروسي أو ما شابه. Dan kemarin juga kita sudah menyebutkan sebuah pendekatan bahwa jika ada pimpinan presiden dari Rusia, dari Cina, dari Perancis atau negara-negara yang lainnya, mereka memberikan pidatonya, menyampaikan sebuah statement, kemudian apa? Ada juru bicaranya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa yang lainnya. Ini artinya apa? Jadi juru bicaranya ini, penerjemahnya ini berbicara dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa asli yang digunakan oleh siapa? Oleh presiden tadi, presiden dari Rusia, Cina, Perancis dan lain sebagainya. Tapi apa? Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh juru bicaranya ini, juru terjemahnya ini apa? Disebut sebagai juga disebut sebagai pidatonya presiden. Karena apa? Karena ini adalah makna, menunjukkan ibarah yang menunjukkan apa? Ungkapan yang menunjukkan kalimat-kalimat yang sebenarnya yang diungkapkan oleh presiden-presiden tersebut dalam bahasa-bahasa mereka masing-masing. Mereka tidak berpidato dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya ini juga disebut sebagai pidato mereka. Karena apa? Karena ini adalah ungkapan dari pidato mereka. فما ذكرنا الله في القرآن حكاية عن موسى وبلغة عربية، لكن موسى لم يتكلم العربية. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menukil ucapan-ucapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dinukil dalam Al-Quran dalam bahasa Arab, sedangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak berbicara dalam bahasa Arab. وكذلك الكلام المنقول عن غير موسى من الأنبياء الذين هم غير عرب كلامهم ليس عربيا. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang disebutkan di dalam Al-Quran, menukil dari nabi-nabi lain selain Nabi Musa yang bukan nabi dari bangsa Arab. Jadi mereka bukan berbangsa Arab dan tidak berbahasa Arab. Dinukil ucapan mereka, dinukil dalam bahasa Arab. Tapi apa? Ini adalah ungkapan dari perkataan mereka. وكذلك ما ذكره الله في القرآن عن فرعون وإبليس. ليس معنى ذلك أن فرعون وإبليس تكلموا بهذا اللفظ العربي المعجز، لأن القرآن ألفاظه معجزة. لا، إنما هذا المعنى ما قالوه، لكنه كلام الله إخبارا عما قالوه، لكن بلفظ معجز
أعجز الكفار على أن يأتوا بمثله. لذا قال فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنه. Begitu juga dengan perkataan Firaun, perkataan iblis yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diceritakan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Mereka bukan berbicara dalam bahasa Arab. Bukan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah lafaz-lafaz yang sebenarnya yang mereka ucapkan. Bukan. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu bukan lafaz-lafaz mereka. Bukan berarti mereka itu mengucapkan lafaz-lafaz yang dalam bahasa Arab yang merupakan mu'jizat. Tidak. Mereka berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka berbicara dengan ungkapan-ungkapan mereka sendiri, susunan kata mereka sendiri, hanya saja dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab dengan lafaz-lafaz yang mu'jiz, lafaz-lafaz yang mu'jizat. Karena apa? Karena di sini dikatakan apa? Lafaz-lafaz tersebut adalah mu'jiz. Mu'jiz artinya apa? Menjadikan orang-orang musyrik ketika itu apa? Tidak mampu, tidak sanggup untuk apa? Untuk mendatangkan tandingan serupa dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya di sini disebutkan fa inna dzalika kullahu kalamullah ta'ala ikhbaran anhum. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an semuanya menukil dari mereka itu adalah kalamullah ta'ala. Itu adalah kalam Allah, bukan perkataan mereka sejatinya. Tapi apa? Ini menukil dari perkataan mereka. Semakna dengan perkataan yang mereka ucapkan. نحن إلى هنا وصلنا في المرات الماضية فهذه خلاصة سريعة. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di pembahasan tentang ini. Jadi ini hanya sebagai apa? Sebagai ringkasan yang singkat terhadap apa yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Nah. فهل من سؤال أو استيضاح قبل أن نبدأ بالشيء الجديد بالدرس الجديد؟ Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang baru, apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah ada yang perlu diperjelas lagi, dijelasin lagi, diterangkan lagi? Silakan dibuka mic-nya ataupun ditulis di kolom chat. Nantaziruhum syaikhi. نعم. لا أظنه يوجد شيخي. طيب إذن عفوا. طالما لا يوجد نكمل. شيخي هناك استيضاح ما معنى الكلام كلام الله تعالى معجز. معناه أن اللفظ المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو بلغة العرب تحدى الله الكفار أن يأتوا بمثله فعجزوا فلا يستطيع أحد من الكفار أن يرده ولا أن يأتي بمثله فيكذب دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعرب كانوا يتفاخرون بأنهم يحسنون العربية ويتذوقونها وقد عجزوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. Jadi ada pertanyaan, kalamullah kenapa dikatakan mu'jiz? Apa makna dari kata al-kalamullahi mu'jizun? Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab ini dikatakan mu'jiz karena apa? Mu'jiz itu apa sih artinya? Arti dari mu'jiz adalah melemahkan. Dikatakan mu'jiz, dikatakan kalamullah, Al-Qur'an itu mu'jiz, melemahkan karena Al-Qur'an ini terdapat di dalam Al-Qur'an tantangan kepada orang-orang kafir ketika itu, orang-orang musyrik ketika itu,
dan juga berlaku sampai sekarang tantangannya. Tantangan untuk apa? Untuk membuat tandingan, untuk membantah Al-Quran seandainya Al-Quran berisi sesuatu yang batil, sesuatu yang keliru. Untuk membuat tandingan Al-Quran dengan hal yang semisalnya. Tapi apa? Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu. Mereka lemah untuk mendatangkan tandingan hal yang serupa. Lemah di sini. Artinya apa? Mereka ajazu, mereka pun lemah tidak mampu. Jadi dari sini kemudian dikatakan kalamullah Ta'ala itu apa? Kalamullah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran itu mu'jizatun. Karena mereka tidak mampu, kemudian mereka pun apa? Mendustakan Al-Quran, tidak mau beriman terhadap Al-Quran. Syekhi, soalun akhar. هل ذكر في الكتب السابقة كزبور والتوراة والإنجيل بأن الله تعالى موجود ووجوده أزلي أبدي؟ هذه عقيدة كل الأنبياء. كل الأنبياء قالوا ذلك. Ada yang bertanya, apakah di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu disebutkan penjelasan bahwa Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu azali, tidak bermula, abadi, tidak berakhiran? Jawabannya, ya, ini adalah keyakinan seluruh nabi, seluruh rasul. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang mengajarkan hal yang bertentangan dengan ini semuanya. Rasul alaihi salatu wassalam قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Jadi ini adalah keyakinan seluruh nabi dan seluruh rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Ucapan yang paling baik, yang paling utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh seluruh nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. فتفسير لا إله إلا الله في كل اللغات الذي جاء به كل الأنبياء واحد. Jadi kata la ilaha illallah jika diucapkan dalam seluruh bahasa, disampaikan oleh seluruh nabi, maka ini adalah keyakinan yang sama. Ini adalah keyakinan yang sama. والله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الدين الصحيح الذي رضيه الله لعباده الذي أنزله على أنبيائه هو الإسلام، والإسلام هو دين جميع الأنبياء، كلهم أتوا بهذا الدين وكلهم أتوا بمعرفة الله، ومن معرفة الله ما سأله أن الله أزلي لا ابتداء لوجوده، موصوف بصفات الكمال كلها التي تليق به جل وعلا. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Jika hanya satu agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang benar, yaitu adalah agama Islam saja, maka seluruh nabi semuanya, seluruh nabi, seluruh rasul juga memeluk agama Islam. Mereka mengajarkan ajaran agama Islam, keyakinan mereka semuanya sama. Mereka mengajarkan ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Ta'ala adalah yang ditanyakan tadi, bahwa Allah Ta'ala itu azali, abadi, tidak bermula, tidak berakhiran, tidak diciptakan oleh sesuatu yang lainnya. Dan Allah Ta'ala mausufun bi kulli sifati kamalin taliqu bihi, dan disifati oleh dengan semua sifat-sifat sempurna yang layak bagi Allah Jalla wa'ala. Azalan abada. Azalan abada. Dan disifati dengan seluruh sifat sempurna ini pada azal, tanpa bermula, dan abadan, tidak berakhiran, selamanya. هل من سؤال آخر أم نمضي؟
Ada yang tanya lagi atau ada yang atau kita lanjut? لا يوجد شيخي. إذا نمضي. وكلام الله تعالى المراد المقصود به هنا الكلام الذاتي الأزلي. كلام الله تعالى معناه تنزه الله عن صفات المخلوقين، وكلام الله تعالى متعال منزه عن صفات المخلوقين فهو غير مخلوق. Kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Di sini muallif rahimahullah Imam Abu Hanifah beliau mengatakan wa kalamullah ta'ala ghairu makhluk. Maknanya kalamullah ta'ala, kalamullah yang dimaksud di sini adalah sifat kalam Allah Ta'ala. Sifat kalam Allah Ta'ala yang dimaksud dengan Ta'ala di sini adalah bahwa Allah Ta'ala itu Ta'ala yang dimaksud di sini adalah Maha Suci Allah. Maha Suci Allah dari seluruh sifat-sifat makhluknya. Allah Ta'ala yang Maha Suci, kalamnya, sifat kalam Allah itu ghairu makhluk, bukanlah makhluk, bukanlah ciptaan. Nah. Wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqina makhluqun. Dan dijelaskan di sini wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqina makhluk, bahwa kalam Musa, perkataan, ucapan Nabi Musa dan juga makhluk-makhluk selain Nabi Musa, kalam mereka, ucapan mereka semuanya ini adalah makhluk, diciptakan oleh Allah. Wal Qur'anu kalamullah ta'ala fahuwa qadimun la kalamihim, la kalam al-makhluqin. Nah, wal Qur'anu kalamullah ta'ala fahuwa qadimun la kalamuhum. Maknanya, sedangkan Al-Qur'an adalah kalam Allah. Jadi yang dimaksud di sini adalah sifat kalam Allah. Maka apa? Maka Al-Qur'an ini qadim, tidak bermula. Al-Qur'an qadim, tidak bermula. La kalamuhum, bukan kalam makhluk. Kalam makhluk semuanya itu adalah makhluk. Kalam makhluk semuanya itu adalah ciptaan. Kalam mereka ciptaan. Mereka ciptaan dan kalam mereka juga ciptaan. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. Inilah keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. وسمع موسى كلام الله تعالى يعني الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. الله تعالى رفع الحجاب المعنوي عن سمع موسى فسمع موسى كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة ولم يحل كلام الله في أذن موسى. Kemudian di sini Imam Abu Hanifah mengatakan wasami'a Musa kalam Allah Ta'ala. Artinya Nabi Musa mendengarkan kalam Allah Ta'ala. Maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala mengangkat hijab ma'nawi dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Musa mampu mendengarkan kalam Allah Ta'ala yang azali, yang tidak bermula. Bukan berupa huruf, suara, dan juga bahasa. Kalam Allah yang merupakan sifat kalam Allah, yang merupakan sifat kalam Allah Ta'ala, tidak berupa huruf, suara, dan bahasa. Dan ini bukan berarti bahwa sifat kalam Allah itu berada di telinga Nabi Musa. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. Dalilnya adalah Allah Ta'ala berfirman wa kallamallahu Musa taklima, yang maknanya Allah Ta'ala sungguh telah memperdengarkan kalamnya yang azali, yang abadi,
kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. وقد كان الله تعالى متكلما أزلا أبدا ولم يكن كلم موسى. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam pada azal, tidak bermula, dan abadan, tidak berakhiran. Kalam Allah Ta'ala tidak bermula, tidak berakhiran. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang azali, sifat kalam yang azali dan abadi. Dan Allah Ta'ala belum memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Jadi sebelum Allah Ta'ala memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Kalam yang azali, kalam yang abadi, tidak bermula dan tidak berakhiran. المعنى ليس أن الله تكلم عندما وصل موسى إلى ذاك المكان، لا، بل له متكلم أزلا أبدا، كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، لكن موسى حدث له أن سمع كلام الله في الوقت الذي شاء الله له أن يسمعه وفي المكان الذي شاء الله له أن يسمع به، فرفع الحجاب عن سمع معنوي عن سمع موسى، فسمع موسى كلام الله الذاتي الأزلي في الوقت الذي شاء الله له أن يسمع. أما كلام الله أزلي أبدي ليس بحادث، الذي حدث هو سماع موسى. أما مسموع موسى الذي هو كلام الله الذاتي الأزلي فهو قديم أزلي ليس بحادث. نعم. Jadi Nabi Musa alaihi الذي salatu سمعه في wassalam. طور سيناء المراد. Nah, jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendengarkan kalam Allah Ta'ala yang azali, yang abadi, kalam Allah yang merupakan sifat zatnya, itu ketika Nabi Musa telah sampai di Bukit Tur Saina. Jadi sebelumnya Nabi Musa belum mendengarkan kalam Allah, tapi ini bukan berarti bahwa kalam Allah, bukan berarti bahwa Allah Ta'ala sebelumnya itu diam, belum bersifat dengan sifat kalam, baru berkalam ketika Nabi Musa mendengarkan kalamnya. Bukan itu. Bukan berarti Allah Ta'ala mulai berkalam ketika Nabi Musa mendengarkan kalamnya di Bukit Tur Sina. Bukan. Jadi yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya adalah bahwa kalam Allah Ta'ala itu bukan bermula, tidak bermula, tidak bermula dan tidak berakhiran. Kalam Allah Ta'ala azali abadi, sedangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dia baru mendengar kalam Allah di tempat yang dikehendaki oleh Allah, di waktu yang dikehendaki oleh Allah, di tempat yang bernama apa? Bukit Tur Saina. Pada saat itu Allah Ta'ala memperdengarkan kalamnya. Artinya apa memperdengarkan kalamnya? Allah Ta'ala mengangkat hijab ma'nawi dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga setelah diangkat hijab ma'nawi tersebut, Nabi Musa baru mendengar kalam Allah Ta'ala yang azali, yang abadi, tidak bermula, tidak berakhiran. Jadi Nabi Musa makhluk ciptaan Allah. Pendengaran Nabi Musa terhadap kalam Allah, mendengarnya Nabi Musa terhadap kalam Allah itu makhluk ciptaan Allah. Sedangkan yang didengarkan Nabi Musa, kalam Allah yang azali, yang abadi, yang didengarkan Nabi Musa tidak bermula, tidak berakhiran. Pendengaran Nabi Musa terhadap kalam ini, inilah yang bermula, inilah yang makhluk. Jadi seperti itu. Pendengaran Nabi Musa makhluk, sedangkan yang didengarkan azali, tidak, bukanlah makhluk, tidak bermula, tidak berakhiran. إذن خلاصة الأمر موسى مخلوق، سماع موسى مخلوق، أما مسموع موسى الذي هو كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق. Jadi kesimpulannya adalah Nabi Musa itu makhluk ciptaan Allah. Pendengaran Nabi Musa terhadap kalam Allah ini juga makhluk, diciptakan oleh Allah, ada permulaan, ada akhirannya. Sedangkan yang didengarkan Nabi Musa yaitu apa? Yaitu kalam Allah Ta'ala, sifat kalam Allah Ta'ala ini tidaklah makhluk, azali, abadi, tidak bermula, tidak berakhiran.
وهذا ما يذكر في كثير من صفات الله عز وجل في سائر صفات الله. فأعطى مثالا آخر الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، حيث قال: وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق. فالله موصوف بكونه الخالق، بكونه السميع البصير، بكونه العالم، ولم يكن هناك مخلوقات. فالله خالق موصوف بكونه خالق قبل أن يخلق. نعم. يعني لم يزدد بعد خلق الخلق صفة لم يكن متصفا بها الله عز وجل، بل صفاته كلها صفات كمال أزلية أبدية بأزلية الذات، لا تتغير، لا تتحول، لا تتبدل، لا تتطور. نعم. Jadi inilah keyakinan yang kita yakini dan inilah yang kita ucapkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya, sifat-sifat selain kalam. Oleh karenanya, di sini Imam Abu Hanifah menyebutkan contoh lain, pendekatan lainnya. Beliau mengatakan, وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا فِي الْأَزَلِ وَلَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat khaliq pada azal. Pada azal sebelum adanya makhluk sama sekali. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat khaliq. Allah Ta'ala maha pencipta meskipun belum ada satupun ciptaan. Meskipun belum ada satupun makhluk. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Sifat maha mendengar Allah, Sami'. Sifat maha melihat Allah, Basir. Sifat maha mengetahui Allah Ta'ala, sifat alim, al-alim. Ini semuanya itu adalah sifat yang azali, yang abadi, tidak bermula, tidak berakhiran. Allah bersifat dengan sifat maha melihat, sifat maha mendengar, sifat maha mengetahui. Bersifat dengan itu meskipun belum ada satupun makhluk. Belum ada satupun makhluk. Allah bersifat dengan sifat khaliq, sifat maha pencipta. Dan meskipun apa? Meskipun belum ada satupun makhluk yang tercipta. Karena apa? Karena Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat yang sempurna, dan semua sifat sempurna ini adalah sifat yang azali, yang abadi. Semuanya sifat Allah itu adalah sifat yang tidak bermula, tidak berakhiran. Dan setelah dan Allah Ta'ala tidak mengambil, tidak memiliki sifat yang baru dengan adanya makhluk yang baru. Jadi dengan adanya makhluk baru bukan berarti Allah Ta'ala baru bersifat dengan sifat maha menciptakan. Tidak. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maha menciptakan meskipun belum ada satupun makhluk yang tercipta. Jadi semua sifat Allah itu adalah azaliyatun abadiyah. Tidak bermula, tidak berakhiran, bi azaliyatiz zat, karena zat Allah Ta'ala itu adalah zat yang azali, tidak bermula, abadi, tidak berakhiran. Allah Ta'ala وصف نفسه في القرآن الكريم بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati zatnya, menyebutkan sifat zatnya dengan firman Allah Ta'ala, dengan firman-Nya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak ada satupun yang menyerupainya di antara makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Allah lah zat yang maha melihat lagi maha mendengar. إذن الله كان موصوفا بصفة الكلام ولم يكن هناك مخلوق. الله موصوف بصفة كونه الخالق ولم يكن هناك مخلوق، فالله ليس كمثله شيء. يعني لا يوصف الله بصفات البشر. يعني نحن يقال عنا تكلمنا عندما نتلفظ بألفاظنا، أما الله لا يشبه البشر، ليس كذلك.
Jadi intinya adalah bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam sebelum adanya satupun makhluk dari makhluknya. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam yang azali, tidak bermula. Allah sebagaimana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maha menciptakan meskipun belum ada satupun ciptaan yang tercipta. Jadi kalam Allah itu azali, tidak bermula. Kalam Allah abadi, tidak berakhiran. Bukan berarti Allah Ta'ala baru bersifat kalam ketika ada sesuatu yang mendengarnya berkalam, tidak. Bukan berarti Allah Ta'ala baru bersifat dengan sifat maha menciptakan ketika ada ciptaan, tidak. Sifat berkalam Allah, sifat kalam Allah, dan sifat maha menciptakan Allah, ini adalah sifat yang azali, abadi, tidak bermula, tidak berakhiran. Karena Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, sifat-sifatnya juga tidak serupa dengan sifat makhluknya. Sifat makhluknya, sifat kita, sifat kalam kita, itulah yang makhluk, mempunyai awalan, mempunyai akhiran. Kita berbicara, memulai bicara, kemudian diam. Kita berbicara dengan lafaz-lafaz. Ini semuanya adalah makhluk. Ini kalam kita. Allah Ta'ala kalamnya tidak serupa dengan kalam makhluknya. فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو صفة له في الأزل وصفاته جل وعلا كلها بخلاف صفات المخلوقين أزلية أبدية لا تحدث لا تحصل شيئا بعد شيء. Allah Ta'ala, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau melanjutkan, falamma kallamallahu Musa kallamahu bikalamihi alladhi huwa sifatun lahu fil azal, atau huwa lahu sifatun fil azal wa sifatuhu kulluha bi khilafi sifatil makhluqin. Ketika Allah Ta'ala memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Kallamahu bikalamihi alladhi huwa sifatun lahu fil azal. Allah Ta'ala memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa, yaitu kalam yang merupakan sifat bagi zatnya pada azal. Sifat yang disifati olehnya pada azal, sifat yang merupakan sifat kalam Allah, sifat zat Allah yang tidak bermula dan tidak berakhiran. Jadi pendengaran Nabi Musa itulah yang bermula, sedangkan kalam Allah, sifat kalam Allah yang didengarnya tidak bermula. Dan sifatuhu kulluha, dan seluruh sifat Allah Ta'ala bi khilafi sifatil makhluqin, tidak sama, tidak serupa, tidak seperti sifat-sifat makhluknya. صفاته جل وعلا كلها أزلية أبدية. أما صفاتنا نحن المخلوقين هي صفات حادثة. فالله تعالى يعلم لا كعلمنا. علم الله أزلي أبدي. علم الله واحد. ليس يعلم شيئا ثم يعلم شيئا ثم يعلم شيئا. علمه ليس حادثا. يعلم أشياء قبل حدوثها. فعلمه واحد يعلم به كل المعلومات. فعلمه تعالى أزلي أبدي ليس كعلمنا نحن المخلوقين يحصل شيئا بعد شيء وننسى أشياء ونتذكر أشياء. Nah, jadi semua sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang azaliyah, yang abadiyah, yang tidak bermula, tidak berakhiran. Berbeda dengan sifat makhluk. Sifat makhluk itu adalah sifat yang baharu. Sifat yang baharu, kenapa? Sifat makhluk itu awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Oleh karenanya di sini Imam Abu Hanifah mengatakan ya'lamu la ka'ilmina. Allah Ta'ala mengetahui tidak seperti mengetahuinya kita. Sifat ilmu bagi Allah, sifat maha mengetahui bagi Allah itu adalah sifat yang azaliyah, sifat yang tidak bermula. Allah Ta'ala sifat maha mengetahui Allah tidak seperti mengetahui kita. Kita mengetahui berarti apa? Muncul pengetahuan bagi kita sedikit demi sedikit. Sesuatu terjadi kita tahu, sesuatu terjadi kita tahu. Nah, ini apa? Ini adalah pengetahuan kita.
Sedangkan ilmu bagi Allah, sifat ilmu, sifat maha mengetahui bagi Allah Ta'ala, tidak seperti itu. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu ini terjadi. Segala sesuatu sebelum terjadi, Allah Ta'ala mengetahuinya. Kita tidak seperti kita. Kita mengetahui sesuatu apa? Jika sesuatu ini sudah terjadi, sesuatu terjadi, kita baru mengetahuinya. Nunggu sesuatu yang lain terjadi, kita baru mengetahuinya lagi. Kita mengetahui sesuatu ini sedikit demi sedikit. Kita kadang terlupa satu dua hal, kemudian mengingat satu dua hal. Ini adalah ilmu bagi kita. Ini adalah pengetahuan kita. Sedangkan Allah Ta'ala, sifat maha mengetahui Allah Ta'ala, tidak seperti itu. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu pada azal dengan ilmu, dengan sifat maha mengetahui yang tidak bermula. Sebelum adanya segala sesuatu. Nah. Allah Ta'ala yaqdiru la kaqdratina. Nahnu qudratuna haditha. Naqdiru ala shay'in, thumma naqdiru ala shay'in. نكون في وقت من الأوقات لا نقدر على فعل شيء ثم كما كنا صغارا ثم لما صرنا كبارا صرنا نقدر على أشياء ما كنا نقدر عليها ونحن صغارا. فقدرتنا حادثة مخلوقة متطورة. ومن صار كبيرا عجوزا فانيا يفقد قدرته على أشياء كان يستطيع أن يفعلها في حال شبابه وكمال قوته. أما الله تعالى قدرته لا كقدرتنا. قدرة الله واحدة أزلية أبدية يقدر بها على كل شيء ليست متعددة وقدرته لا تشبه قدرة خلقه. يقدر لا كقدرتنا. Maknanya Allah Ta'ala Maha Kuasa, la kaqudratina, tidak seperti kemampuan kita. Kemampuan kita itu muncul sedikit demi sedikit. Dulu ketika kita masih kecil, masih bocah, gitu kan. Dulu kita nggak mampu melakukan banyak hal. Kemudian semakin besar, semakin lama kita berlatih, kemudian kita mampu melakukan beberapa hal, berlatih lagi, mampu melakukan beberapa hal yang lainnya, dan seterusnya. Kemudian apa? Dalam kondisi seseorang sudah tua, sudah renta, maka apa? Hilang kemampuannya dalam melakukan beberapa hal yang sebelumnya dia mampu untuk melakukan hal itu. Ini adalah kemampuan kita. Kita mampu kadang dalam beberapa waktu kita mampu melakukan sesuatu hal. Kemudian dalam waktu setelahnya kita nggak mampu. Beberapa waktu lainnya setelahnya kita mampu untuk melakukannya lagi. Dan begitu seterusnya. Ini adalah kemampuan kita. Ini adalah qudrah kita. Sedangkan qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha kuasa Allah Ta'ala, sifat qudrah Allah adalah wahidah. Sifat qudrah Allah itu satu. Sifat qudrah Allah la tata'addad, tidak berbilang. Awalnya mampu, kemudian nggak mampu, kemudian mampu lagi, kemudian nggak mampu, kemudian mampu lagi. Tidak. Sifat qudrah Allah azaliyah, tidak bermula. Sifat qudrah Allah tidak serupa dengan sifat qudrah kita. Maha kuasa Allah tidak serupa dengan kemampuan kita. Kemampuan maha kuasa Allah itu adalah maha kuasa yang azaliyah, abadiyah, tidak bermula dan tidak berakhiran. Nah. وكذلك الله تعالى يرى لا كرؤيتنا. نحن رؤيتنا حادثة. نرى الشخص الذي صار أمامنا في وقت من الأوقات لا نراه. نرى الأشياء التي هي معينة. يوجد أشياء حولنا لا نراها مع أنها موجودة. الهباء من غير أشعة الشمس لا نراه. الشيطان الذي هو حولنا لا نراه. فنحن نرى أشياء معينة وأشياء لا نراها. نرى مثلا أشياء قريبة منا معينة وهي إن كانت بعيدة لا نراها. رؤيتنا حادثة مخلوقة. نرى أشياء دون أشياء. أما الله تعالى فيرى المرئيات كلها.
أزلا أبدا. ليس أنه يرى شيئا ثم يرى شيئا ثم يرى شيئا ثم يرى شيئا. رؤيته ليست متعددة، رؤيته لا تشبه رؤية المخلوقات. رؤية الله أزلية أبدية، يرى بها الأشياء كلها، رؤية واحدة قائمة بذاته جل وعلا. نعم. la karu'yatina, yara la karu'yatina. Allah Ta'ala melihat, maha melihat, la karu'yatina, tidak seperti melihat kita, tidak seperti penglihatan kita. Kita melihat sesuatu dengan penglihatan yang hadithah, yang bermula, yang baharu. Awalnya kita tidak melihat sesuatu, kemudian kita melihatnya. Kita melihat sesuatu di depan mata kita, yang ada di dekat kita. Kemudian dalam waktu-waktu yang lainnya kita tidak melihatnya. Kita melihat sesuatu, beberapa hal tertentu saja yang ada di sekitar kita, dan hal-hal yang lainnya meskipun itu ada di sekitar kita, kita tidak mampu untuk melihatnya. Al-haba, yaitu butiran-butiran kecil yang melayang di udara, yang nampak ketika cahaya matahari masuk melalui ventilasi udara di ruangan rumah kita misalnya. Ini kita bisa melihatnya ketika ada jika ada cahaya matahari masuk dari ventilasi. Tanpa cahaya matahari seperti ini, meskipun ada cahaya di ruangan kita, kita tidak mampu untuk melihatnya. Meskipun haba ini ada di sekitar kita, tapi kita tidak mampu untuk melihatnya. Setan-setan, jin-jin yang ada di sekitar kita, ada, tapi kita tidak mampu untuk melihatnya. Ini adalah penglihatan kita. Ini adalah penglihatan kita yang hadithah, yang baharu, yang mempunyai permulaan, hanya melihat beberapa hal tertentu saja dan tidak mampu melihat hal-hal yang lainnya. Allah Ta'ala melihat segala sesuatu tidak seperti penglihatan kita. Ru'yatullahi Ta'ala la tata'addad. Sifat maha melihat Allah Ta'ala itu tidak berbilang. Bukan berarti Allah Ta'ala itu melihat sesuatu, kemudian melihat sesuatu yang lainnya, kemudian melihat sesuatu yang lainnya dengan penglihatan yang baharu yang muncul pada zatnya. Bukan. Semua sifat melihat Allah itu adalah sifat yang azaliyah, tidak bermula dan tidak berakhiran. Allah Ta'ala melihat segala sesuatu tanpa terkecuali. Segala sesuatu Allah Ta'ala melihatnya dengan penglihatan yang satu, penglihatan yang azaliyah, abadiyah, tidak bermula, tidak berakhiran, tidak seperti penglihatan makhluknya. كذلك الله يتكلم لا ككلامنا. نحن نتكلم بصوت وحرف ولغة ولسان وشفتين وحلق وخيشوم وما شابه ذلك. كلامنا حادث، يحصل شيئا بعد شيء. نتكلم مع شخص ثم نتكلم مع شخص آخر أو مع نفس الشخص بكلام ثم كلام يعقبه كلام يعقبه كلام. هذه صفة المخلوق. أما كلام الله واحد لا يتعدد، آمر به، ناهر به، واعد به، متوعد به، أزلي أبدي، ليس له ابتداء، ليس له انتهاء، ليس كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، قائم بذاته جل وعلا. فكلام الله ليس ككلام المخلوقات. نحن نسمع مثلا كلامنا يصل إلى مسافة معينة، بعد ذلك مهما رفعنا أصواتنا لا يصل الصوت إلا بواسطة آلة مكبر، أو مثلا نحن على الزوم أو ما شابه. كذلك أمر الرؤية. نعم. Yatakallamu la kakalamina. Allah Ta'ala berkalam la kakalamina, tidak seperti kalam kita, tidak seperti ucapan pembicaraan kita. Kita berbicara dengan bicara yang hadis, yang baharu, bermula dan mempunyai akhiran. Itu kalam kita. Kita berkalam menggunakan bahasa suara dan juga huruf. Kita menggunakan apa? Kita berbicara menggunakan alat.
alat berupa tenggorokan kita, berupa lisan kita, alat bicara kita adalah gigi, bibir, dan juga pangkal hidung. Ini adalah alat-alat bicara kita dengan makharijul huruf, dengan tempat-tempat keluarnya huruf. Ini adalah kalam kita. Kalam kita, kita berkalam, kemudian berhenti. Kita berkalam, kemudian berhenti. Ini adalah kalam kita. Kalam yang berhenti, kemudian mulai. Berhenti, kemudian mulai. Kalam yang berta'akub, kalam yang berurut-urutan. Satu selesai, masuk kalam lagi. Masuk kalam baru lagi. Satu selesai, kalam baru lagi. Satu selesai, kalam baru lagi. Dan seterusnya. Ini adalah kalam kita. Kita berbicara kepada si fulan. Selesai, baru berbicara kepada fulan yang lainnya. Selesai, baru bicara kepada fulan yang lainnya. Ini kalam kita. Atau kita berkalam, kita berbicara dengan satu orang saja, tapi apa? Dengan satu kalam, selesai. Dengan kalam yang setelahnya, selesai. Dengan kalam yang setelahnya, selesai. Dan ini adalah kalam kita. Kita berkalam, kalam kita menggunakan suara. Suara kita itu terbatas. Kita meskipun suara kita teriakkan sekuat tenaga, hanya mencapai batas jarak tertentu saja. Kita kuatkan lagi suara kita nggak mampu untuk mencapai jangkauan yang jarak yang lebih jauh lagi, kecuali menggunakan alat-alat seperti pakai toa, ya kan, memakai toa pengeras suara atau menggunakan zoom atau yang lainnya, alat-alat yang lainnya. Kalam Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kalam Allah Ta'ala adalah kalam yang satu. Kalam yang satu tidak berbilang. Artinya kalam Allah bukan berarti sekarang kalau Allah Ta'ala berkalam, kemudian berhenti, berkalam lagi dengan kalam yang lainnya, berhenti, berkalam lagi dengan kalam yang lainnya, berhenti, dan begitu seterusnya. Tidak seperti itu. Kalam Allah Ta'ala satu. Kalam Allah Ta'ala itu esa. Allah Ta'ala dengan kalam yang satu. Allah Ta'ala memberikan peringatan. Allah Ta'ala dengan kalam yang satu ini, Allah Ta'ala memberikan janji, memberikan peringatan. Dengan kalam yang satu, Allah Ta'ala memberikan informasi. Dengan kalam yang satu, Allah Ta'ala memerintahkan. Dengan kalam yang satu, Allah juga melarang. Subhanallah, ini adalah kalam Allah Ta'ala. Kalamullah Ta'ala azaliyun abadi, tidak bermula, tidak berakhiran. Kalam Allah adalah kalam yang satu, tidak berbilang, bukan berupa huruf, suara, dan juga bahasa. نحن نتكلم بالآلات، لسان وأسنان وشفتين وحلق وخيشوم وما شابه ذلك. وأما الله فليس له هذه الآلات، لأن الله ليس كمثله شيء. نحن نتكلم بالحروف، الأصوات التي تصدر عن استعمال هذه الآلات. وأما كلام الله ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة. الله تعالى يتكلم بلا حرف ولا أي آلة. الحروف مخلوقة. تقول بسم الله، تأتي الباء ثم تنقضي، ثم تأتي السين ثم تنقضي، ثم الميم ثم تنقضي. أتت كلمة باسمي ثم انقضت، ثم ذكر لفظ الجلالة الله بسم الله، ثم انقضى الرحمن، ثم انقضى الرحيم، وهكذا. فكلام الخلق حروفا وكلمات متتابعة، فتتابعها دليل على مخلوقيتها. فالحروف مخلوقة، وأما كلام الله تعالى ذاته الأزلي فهو غير مخلوق. Jadi kita berkalam menggunakan alat, menggunakan makharijul huruf, menggunakan dua bibir, menggunakan gigi, lisan, lidah kita, menggunakan tenggorokan kita, dan juga khayshum, pangkal hidung kita. Ini adalah alat kita berbicara, alat kita berkalam. Sedangkan kalam Allah Ta'ala tidak menggunakan alat-alat tersebut. Allah Ta'ala tidak mempunyai alat-alat ini semuanya pada zatnya. Karena Allah Ta'ala tidak serupa dengan satupun makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Sehingga kalam Allah bukanlah huruf, bukanlah suara, dan juga bahasa. Allah Ta'ala tidak menggunakan alat-alat ini. Allah Ta'ala kalamnya bukan berupa huruf-huruf yang muncul dari makharijul huruf. Kalam Allah Ta'ala juga bukan bahasa. Huruf, suara, dan bahasa ini semuanya makhluk. Apa buktinya? Kita berbicara dengan bahasa. Ketika kita mengucapkan Bismillah,
maka kita menggunakan alat kita, makharijul huruf kita menggunakan makharijul huruf, kemudian mengeluarkan huruf. Kita keluarkan ba bermula, kemudian selesai ba masuk ke dalam masuk ke huruf sin selesai baru masuk ke huruf mim. Bismi menggunakan huruf-huruf yang berkesinambungan satu sama lainnya, yang bersambung-sambung satu sama lainnya. Selesai bismi, baru kemudian kita mengucapkan lafzul jalalati Allah. Dengan seperti itu kita mengucapkan bismillah. Artinya apa? Bermula berakhir, bermula berakhir. Berkesinambungannya huruf-huruf ini semuanya, ini menunjukkan bahwa kalam kita itu makhluk baharu, ciptaan Allah Ta'ala. Bukanlah kalam yang azali, bukan kalam yang tidak bermula. Sedangkan kalamullah Ta'ala tidak seperti kalam kita. Kalam Allah bukanlah huruf, kalam Allah bukanlah bahasa, dan bukan juga suara. نعم. والله يسمع لا كسمعنا. أيضا نفس الشيء، يعني إنما هي أمثلة على صفات الله عز وجل. نحن نسمع أصوات معينة، يوجد أصوات نحن لا نسمعها. تعرف هذه الصفارة التي تستعمل للكلاب فيصفر بها الإنسان، البشر لا يسمعونها لكن الكلاب تسمع. فنحن نسمع صوت معين لمسافة معينة. يوجد أصوات بيننا نحن لا نسمعها إلا بواسطة آلة، نفتح التلفاز، الراديو، الزوم، الإنترنت، الواتساب وما شابه. فنحن سمعنا مخلوق، سمعنا حادث، يحصل شيئا بعد شيء. أما سمع الله أزلي أبدي واحد، سمعه لا يتعدد، يسمع به المسموعات كلها أزلا أبدا، ليس كمثله شيء، لا يشبه شيء. كل ما خطر في بال الإنسان الله ليس كذلك، لأن الإنسان مخلوق، فكره مخلوق، عقله مخلوق، وهمه مخلوق. فما ينتج عن عقله، عن وهمه، عن فكره لابد أن يكون مخلوقا، لأنه هو مخلوق، وما ينتج عن المخلوق مخلوق. وأما الله فهو خالق وليس بمخلوق. فالله يسمع لكن لا كسمعنا، ليس كمثله شيء. Dijelaskan juga di sini wa yasma'u la kasam'ina. Allah Ta'ala mendengar, maha mendengar, la kasam'ina, tidak seperti mendengar kita, tidak seperti sifat mendengar kita. Kita mendengar dengan pendengaran yang hadithah, yang bermula. Kita mendengar dengan pendengaran yang mana kita mendengar itu menggunakan alat. Kita menggunakan alat, kita mendengar sesuatu itu, suara-suara tertentu saja. Kita mendengar suara-suara tertentu dan tidak bisa mendengar suara-suara yang lainnya. Jadi dicontohkan Syekh ada alat, nggak tahu, sofaroh itu yang dimaksud adalah peluit, ya kan? Tapi peluitnya itu peluit khusus yang hanya didengar oleh beberapa hewan tertentu seperti anjing. Kita nggak bisa mendengar suara peluitnya ini, tapi anjing bisa mendengarnya. Jadi seperti itu. Nah, yang seperti ini adalah pendengaran kita. Kita mendengar sesuatu, kemudian mendengar sesuatu yang lainnya, kita mendengar sesuatu yang lainnya. Nah, ini adalah sifat mendengar kita. Sifat mendengar Allah Ta'ala tidak seperti itu. Sifat mendengar Allah Ta'ala tidak butuh pada alat. Kita mendengar butuh pada telinga kita. Kita butuh pada alat seperti Zoom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ini adalah alat-alat untuk kita mendengar suara-suara. Sedangkan Allah Ta'ala mendengar segala sesuatu, mendengarkan suara-suara tanpa butuh pada alat, dengan pendengaran yang azaliyah, abadiyah, tidak bermula, tidak berakhiran, dengan pendengaran yang satu, tidak mendengar kemudian bukan mendengar kemudian berhenti mendengar, tuli kemudian bisa mendengar lagi, kemudian tidak mendengar lagi, tidak seperti itu. Sifat sama bagi Allah, sifat mendengar bagi Allah itu tidak serupa dengan sifat mendengar makhluknya. نعم.
وهو شيء لا كالأشياء. هذا ما سنذكره في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، حتى نفتح مجالا لمن عنده سؤال ليسأل. Kemudian dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah setelahnya, yaitu wa huwa syai'un la kal asya, dan ini insyaallah menjadi tema pembicaraan kita di pertemuan selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu. Kemudian beliau sekarang membuka term sesi pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand, angkat tangan, dibuka mic-nya atau ditulis di kolom chat yang tersedia. هناك سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Adakah yang mau bertanya, yang mau diulang penjelasannya, yang mau lebih dijelaskan lagi? Jadi Mbak Nur Aini buka mic tadi, langsung saja, nggak apa-apa. لا يوجد؟ Nggak ada. Jika tidak ada, mungkin akan diakhiri oleh Syekh sekarang. Irawati. Assalamualaikum. Mbak Irawati, bahasa Indonesia saja. Iya. Waalaikumsalam ini warahmatullahi. Mau tanya, ini kan kalau di cerita-cerita di buku, ketika Nabi Musa mendengar kalam Allah itu sampai pingsan, kemudian gunung-gunung itu berhancuran gitu ya. Itu dari cerita yang di buku, nggak tahu juga apa cerita itu benar atau tidak. Kemudian kan kalau misalnya tadi Nabi Musa mendengarkan kalam Allah setelah hijab maknawinya dihilangkan. Hijab maknawinya dihilangkan. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lainnya di sekitar itu gitu loh? Apakah hanya Nabi Musa atau bagaimana? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Mbak Irawati, sebelum saya sampaikan ke Syekh, mungkin ada di pertanyaan yang pertama itu ada mungkin kesalahpahaman mungkin ya dari Mbak Irawati. Ya. Ada masalah melihat zat Allah dan ada masalah mendengar kalam Allah. Di situ ada dua kisah yang dijadikan satu sama Mbak Irawati. Nanti akan saya sampaikan ke Syekh. Jadi هناك سؤالان قالت بعضهن بأنه ذكر في بعض الكتب بأن موسى عندما وصل إلى طور سيناء وسمع كلام الله تعالى فصارت الجبال لا تستقر في مكانها ويعني خربت الجبال وكذا كل شيء. هذا الأمر الأول هل هو صحيح أم لا؟ لعلها يعني خلطت بين الأمرين، بين رؤية الله وبين سماع كلام الله. ثم السؤال الثاني عندما رفع الله تعالى عن موسى الحجاب المعنوي. حسبك واحدة. هذا السؤال الأمر عندها كأنه صار عندها اختلاط في المسائل في المعلومات، أو أن الذي ذكر لها تلك المعلومات هو اختلط عليه الأمر فذكر كلاما مختلطا ليس صحيحا واضحا. اذكر ذلك ونكمل. Jadi sebagai
Naam Syekhi. اشرح ما ذكرته حتى نكمل الجواب. Jadi suara saya jelas ya, nggak putus-putus. Ya, takutnya terputus-putus suara saya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Mbak Irawati, bahwa Syekh menjelaskan di sini bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Mbak Irawati atau Bu Irawati ini tidak paham betul yang disebutkan di dalam buku tersebut, sehingga mencampur adukkan antara dua permasalahan yang berbeda. Jadi masalah melihat zat Allah dan juga mendengar kalam Allah. Jadi yang antara salah paham sehingga ya mencampur adukkan dua permasalahan tersebut. Ada kemungkinan yang lain adalah memang penulisnya yang salah paham, sehingga permasalahan tentang melihat zat Allah itu dicampur adukkan dengan permasalahan mendengar kalam Allah. Nah, هو الأمر كان اختلط عليها أو على الذي قال لها. هو سيدنا موسى سأل الله أن يريه ذاته، أن يرى الله. وكلام موسى جائز، سؤاله جائز، ليس أمرا مستحيلا، لكن الله تبارك وتعالى لم يشأ حصول رؤية موسى لله عز وجل في ذاك الوقت. فالله تعالى لبيان على أن هذا الأمر جائز علق رؤية موسى له على استقرار الجبل. فلما تجلى الله للجبل، الجبل اندك، اختفى. ما معنى تجلى الله للجبل شيخي؟ عادة الجبل يكون مستقرا في مكانه لا يزول، لكن لما الله تجلى للجبل اندك الجبل من خشية الله عز وجل. فبالتالي علق رؤية موسى لله على شيء من الممكنات. فإذا رؤية الله ممكنة، لكن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يرى للبشر في هذه الدنيا بأعينهم الفانية. إنما المؤمنون لما يكونون في الجنة في الآخرة يرون الله بأعين رؤوسهم الخالدة وليست الفانية، ورؤيتهم لله رؤية نعيم لا رؤية إحاطة. رؤية أيش شيخي؟ رؤية نعيم لا رؤية إحاطة. ثم ما معنى تجلى الله للجبل؟ أرى ذاته للجبل يعني شيخ؟ يعني الله تعالى جعل للجبل قوة رؤية. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertanyaannya di situ ada yang perlu diluruskan. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menampakkan zatnya kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa mampu melihat zat Allah dengan mata kepalanya. Ini pertanyaan beliau, permohonan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menampakkan zatnya sehingga dilihat oleh Nabi Musa dengan mata kepala beliau adalah pertanyaan yang boleh-boleh saja, bukan pertanyaan yang mustahil. Yang beliau minta itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi. Mungkin saja Allah Ta'ala menampakkan zatnya kepada Nabi Musa. Ini mungkin. Karena ini adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengaitkan melihatnya Nabi Musa terhadap Allah dengan sesuatu yang lain yang juga mungkin terjadi. Apa itu? Yaitu Allah Ta'ala mengaitkan dengan apa? Dengan
tetapnya gunung-gunung di tempat-tempat mereka tanpa hancur. Jadi apa? Kemudian apa? Allah Ta'ala menampakkan zatnya kepada para gunung. Artinya apa? Allah Ta'ala memberikan gunung-gunung ini kemampuan untuk melihat. Mereka, gunung-gunung ini kemudian melihat zat Allah. Melihat zat Allah, kemudian apa? Ternyata gunung-gunung ini yang terjadi adalah gunung-gunung ini hancur berkeping-keping, dan ini apa? Mereka hancur karena apa? Saking takutnya mereka kepada Allah, saking takutnya mereka kepada Allah Ta'ala. Jangan difahami bahwa Allah Ta'ala itu mengerikan, bukan itu maknanya. Karena rasa takut mereka kepada Allah sehingga gunung itu hancur. Mungkin saja gunung ini melihat Allah, kemudian apa? Tetap mereka tidak hancur, tetap pada tempatnya seperti sedia kala. Mungkin saja. Tapi apa? Allah Ta'ala tidak menghendaki Nabi Musa melihat Allah, sehingga Allah Ta'ala menghancurkan, menjadikan gunung-gunung itu hancur, lebur, sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak melihat zat Allah. Nabi Musa memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memperlihatkan, menampakkan zatnya, sehingga Nabi Musa melihat zat Allah dengan mata kepala. Tapi apa? Allah Ta'ala menyatakan bahwa engkau wahai Nabi Musa tidak akan melihatku kecuali jika gunung-gunung itu tetap tidak hancur. Tapi ternyata gunungnya hancur. Karena gunungnya hancur berarti Nabi Musa tidak melihat zat Allah. Adapun melihat zat Allah ini adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi. Para penduduk surga, umat Islam ketika mereka berada di surga, nanti kelak di surga, mereka mampu melihat zat Allah. Mereka melihat zat Allah Ta'ala, mereka di surga, sedangkan Allah Ta'ala tidak berada di surga dan juga tidak di luar surga. Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah Ta'ala tidak menghendaki bahwa Allah ini dilihat, tidak menghendaki untuk dilihat dengan mata kepala fana yang akan hancur. Allah Ta'ala menghendaki bahwa zatnya ini dilihat dengan mata yang kekal abadi. Penduduk neraka, penduduk surga, mata kepala mereka adalah mata yang abadi, mata yang kekal. Karena mata mereka kekal, Allah Ta'ala dilihat dengan mata mereka. Jadi seperti itu. Bisa difahami ya Mbak atau Bu Irawati? Insyaallah. ثم السؤال الثاني شيخي. يعني ليس كما قالت أن كل شيء تطاير واختفى، لا، الجبل الذي اختفى، أما بقية المخلوقات بقيت ثابتة في مكانها، ما حصل لها كما حصل للجبل. Kemudian لما رأى ذلك، وسيدنا موسى لما رأى ذلك غشي عليه، سقط على الأرض مغشيا عليه من عظم وهول ما رأى. Subhanallah. Jadi yang terjadi ketika itu adalah gunung-gunung itu yang hancur. Adapun benda-benda yang lainnya itu tidak ikut hancur. Benda-benda yang lain tidak ikut hancur. Yang hancur berkeping-keping yang peterbangan itu adalah gunung-gunung itu saja. Dan ketika gunung ini hancur, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena saking dahsyatnya kejadian yang beliau lihat ketika itu, yaitu hancurnya gunung, beliau kemudian menjadi pingsan. Itu yang terjadi. Naam. Naam. ثم السؤال الثاني. حتى الآن أنا نسيت السؤال الثاني شيخ. اسألها ما هو؟ Tadi pertanyaan Bu Irawati. Apa tadi pertanyaan kedua? Lupa saya. Ya. Naam Syekh, tadzakartul an.
لما رفع الله تعالى الحجاب المعنوي عن موسى فسمع موسى كلام الله تعالى الذاتي ماذا حصل بما حوله؟ هل سمعوا أيضا كلام الله تعالى الذاتي أم ماذا؟ هو الذي سمع موسى، الذي رفع الحجاب المعنوي عن سمعه هو موسى وليس غير موسى. فغير موسى لا يسمع كلامه وغير موسى لا يندك، أليس كذلك؟ لم يسمع غير موسى كلام الله الذاتي الأزلي، ولذا يسمى بكليم الله، لأنه لو كان كل شيء سمع كلام الله لكان كل شيء يقال عنه كليم الله، وهذا غير صحيح. كليم الله هو موسى طبعا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج سمع كلام الله الذاتي الأزلي مرتين. مرتين شيخي؟ نعم مرتين. ما شاء الله. Ya, pertanyaan yang kedua tadi bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diangkat hijab ma'nawinya sehingga Nabi Musa mendengarkan kalam Allah Ta'ala, apa yang terjadi pada benda-benda sekeliling Nabi Musa? Yang terjadi adalah bahwa benda-benda yang lainnya selain Nabi Musa tidak mendengar kalam Allah, tidak juga hancur. Tidak mendengar kalam Allah dan juga tidak hancur. Jadi yang mendengar kalam Allah pada saat itu hanyalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hanya Nabi Musa yang mendengarkan kalam Allah. Oleh karenanya Nabi Musa dijuluki dengan julukan Kalimullah. Artinya Nabi yang mendengarkan kalam Allah. Kalau misalnya ada sesuatu yang lainnya yang ketika itu juga mendengarkan kalam Allah, maka Nabi Musa tidak berjuluk dengan kalimullah, maka benda-benda itu juga disebut dengan kalimullah juga. Tapi yang berjuluk kalimullah itu adalah siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi kita juga meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga setelah Nabi Musa, setelah kejadian Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj juga mendengarkan kalam Allah Ta'ala yang azali, yang abadi, yang merupakan sifat bagi zat Allah Ta'ala pada malam Mi'raj untuk 2 kali. Jadi dua kali Nabi Muhammad mendengarkan kalam Allah yang azali, yang abadi, yang merupakan sifat zatnya. Naam. Naam. ماذا يوجد بعد سؤال؟ سؤال وعليكم السلام ورحمة الله من أخينا بيضاوي. هو يقول ما معنى قوله تعالى تكليما عندما قال تعالى في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله bukan وكلم الله مصدرية. نعم هو أخطأ في السؤال. طيب تكليما هو هذا يدخل في بيان العلوم العربية الثالث في تصريف الفعل، فهذا فيه إثبات أن الله تكلم كلاما سمعه موسى حقيقة، ليس كما تقول المعتزلة بأن الله كلم موسى بطريق الشجرة التي كان عندها موسى. لا، لما نقول هذا الشخص أكل أكلا يعني حقيقة، ليس أنه مثلا ضرب أو أنه فعل معه فعلا هو غير مناسب، لا، إنما فعلا هو أكل. فهذا التصريف الثالث الفعل معناه في الحقيقة لا على المجاز.
Jadi pertanyaan dari Mas Badawi. Nah, firman Allah Ta'ala itu bunyinya wa kallamallahu, haknya di dhammah, wa kallamallahu Musa taklima, bukan wa kallamallahi, gitu ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Bertanya apa itu maksud dari makna takliman? Syekh menjelaskan Syekhi, a'tadhiru minkum kuntu ghibtu ankum. Jadi saya ulang, pertanyaan tadi itu mengenai takliman. Takliman itu adalah kata ketiga dalam tasrif sebuah tasrif fi'il. Kallama yukallimu takliman. Jadi ini namanya masdar. Kalau mau diterjemahkan kata per kata susah. Oleh karenanya Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan kata per kata. Tapi maksud dari wa kallamallahu Musa takliman, kata takliman di sini didatangkan dalam ayat tersebut, itu tujuannya untuk apa? Maknanya itu adalah bahwa Allah Ta'ala benar-benar telah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Ini maksudnya, menguatkan makna dari fi'il yang ada, kata kerja yang ada. Allah Ta'ala memperdengarkan kalam kepada Nabi Musa. Sungguh Allah telah memperdengarkan kalamnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa benar-benar mendengarkan kalam Allah, menunjukkan bahwa benar-benar Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Tidak seperti ini justru membantah keyakinan Mu'tazilah yang mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kalam. Yang didengarkan oleh Nabi Musa ketika itu adalah kalam yang diciptakan oleh Allah, tapi bukan kalam Allah. Ini keyakinan orang Mu'tazilah. Ini terbantahkan dengan ayat tersebut. Karena ayat ini, di dalam ayat ini disebutkan wa kallamallahu Musa taklima, artinya sungguh Allah Ta'ala memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau misalnya dikatakan dalam bahasa Arab, misalnya dalam Arab dikatakan akala fulanun aklan. Jadi sungguh si fulan ini telah benar-benar makan. Jadi makannya ini adalah makan yang beneran, bukan makan yang majaz, bukan bermakna majaz. Jadi disebutkan kata takliman di sini, masdar ini disebutkan dalam ayat ini, tujuannya apa? Li raf'il majaz, untuk mengangkat kemungkinan makna majaz. Jadi yang dimaksud di sini adalah makna haqiqah, makna sesungguhnya. Sungguh Allah Ta'ala memperdengarkan kalamnya. Sungguh Allah bersifat dengan sifat kalam. Jadi kalau dikatakan akala fulanun aklan, sungguh si fulan itu telah makan, benar-benar makan. Bukan berarti dia itu melakukan sesuatu kemudian diserupakan dengan perbuatan makan, tidak, bukan itu maknanya. Jadi bukan berarti si fulan ini dipukul atau dilakukan hal yang tidak layak baginya, bukan itu maknanya. Jadi maknanya ketika dikatakan akala fulanun aklan, sungguh si fulan telah benar-benar makan. Jadi makannya itu adalah beneran makan, bukan melakukan sesuatu yang menyerupai perbuatan makan, bukan. Itu namanya makan yang majaz. Tapi ini adalah makan yang sesungguhnya, yang hakiki, yang hakikatnya. Begitu juga dengan ayat tersebut. Sifat kalam Allah itu adalah yang dimaksud di sini itu adalah sesungguhnya, kalam yang sesungguhnya. Syekhi? Nah. أنهيت الترجمة لعلنا يعني قربنا إلى المغرب لو نعم. يعني خلاص نحن أنهينا
يعني أنا أنهيت وأوقفت الدرس حتى إذا كان هناك من سؤال. نعم. إذا انتهينا كل ذلك خلاص نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. لا إله إلا الله. لا إله إلا اللهم صل على الله. سيدنا اللهم صل على محمد سيدنا وعلى محمد آله وعلى وصحبه آله وسلم. وصحبه وسلم. رب اغفر الله لي ولوالدي اغفر لي وللمؤمنين. ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. بارك الله الله يتوفق فيكم شيخي. علينا أحسن الله ويجمعنا في إليكم. الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم